Ini pegang-pegang nih Pak, ini sudah dekat. Karena Suriah juga sudah runtuh. Mereka lagi sorak-sorak, saya malah sedih. Nangis kita nontonnya. Ya, nanti berarti setelah ini terjadi perebutan kekuasaan. Kisruh lagi. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak juga negeri yang lagi sakit ini. Ini sekedar biar antum kebuka berpikirnya, jangan hanya mikirin negeri kita. Suriah presidennya kabur, tapi saya nggak dengerin berita Kompas Pak. TV One saya nggak masuk, saya dengerin langsung ke berita dari sana. Dan itu subang siur. Ya, semoga negeri kita masih aman-aman saja. Ya, rusuh. Dan bagaimana hebatnya orang menyebut, nih mohon maaf mungkin kita beda pendapat, cuma kalau Bapak dia jadi presiden, terus negerinya diganggu orang, itu yang benar mana? Presidennya apa yang ganggu? Ya, mengganggu itu disebut pemberontak. Benar nggak? Tapi orang balik, dianggap pemimpinnya zalim, pemberontak jihad. Nah ini logika-logika ini yang kemudian harus hati-hati. Kalau nggak belajar akidah Islamiyah dan harakah Islamiyah, bisa-bisa kebalik. Nah negeri ini juga gitu. Siapa sih kita yang nggak zalim Pak? Ini yang sudah berkeluarga pasti ada zalim sama istrinya. Jangan coba-coba doa ya Allah hancurkan semua orang yang zalim, nggak begitu. Kita doanya nggak begitu, ya Allah maafkan orang yang zalim, bimbinglah dia. Beda cara doanya. Lebih mudah mana ngomongnya? Ya Allah orang yang zalim, maafkan dia, bimbing kolbunya. Apa sulit begitu? Kenapa suka sekali mengumpat? Padahal mengumpat bukan sifat mukmin sejati. Itu sifat orang munafik. Dan banyak orang beragama padahal dia munafik. Ya. Kita doakan mereka yang sedang di sana. Ini di sananya orang Suriahnya sendiri beda pendapat. Ada yang menganggap Bashar Assad yang benar, ada yang menganggap pemberontaknya yang benar ya. Ya pasti yang benar itu besar sekali Bapak Ibu. Suriah itu kecil sekali ya dibandingkan Indonesia. Maka Indonesia ini lebih rawan. Untung orangnya santai. Datang orang yang diaku-akui Imam Mahdi di Pakistan, nyampe di sini biasa aja. Di Malaysia ramai Pak. Di Malaysia dikeluarkan fatwa sesat. Di sini dicuekin aja sama MUI. Dicuekin sama jemaah. Yang cuma menyambut Ustadz akhir zaman aja. Nggak ada. Nggak laku di sini. Karena di sini orangnya lebih horor daripada orang Pakistan. Kita beruntung negeri ini Allah ciptakan sesantai itu ya. Alhamdulillahirabbil. Ada orang ngaku jadi nabi di Parung biasa aja Pak. Apalagi coba yang ngaku Imam Mahdi. Jadi nabi aja biasa aja. Nah, santai ini dijaga, tapi jangan terlalu santai. Karena ini masanya sudah dekat. Ini alhamdulillah kita masih Allah izinkan ngaji, buka kitab. Ya. Kenapa saya istiqomah buka kitab? Karena tidak semua khatir lintasan kolbu ilham itu betul-betul steril. Maka dia mesti ada pembandingnya. Apa yang kita rasa di sini mesti dibandingkan yang di sini, ya, supaya dia connect. Insya Allah. Dan Bapak Ibu, kejadian di Gaza ini Syam, Palestina. Sahabat dari Palestina namanya Tamim Ad-Dari. Itu yang bawa cerita kisah pertemuan dengan Dajjal di suatu pulau.
Kira-kira dia ngelaut di mana itu? Ya, orang Palestina. Maka Palestina itu simbol akhir zaman. Syam, habis Palestina Lebanon. Lebanon sekarang Suriah. Tinggal satu negara lagi, Yordan. Tempat Ashabul Kahfi. Satu negara lagi sudah. Kalau sudah, berarti emang dia sudah keluar. Ya, tapi keluarnya bukan di situ, Pak. Cuma nanti Nabi mengatakan Dajjal itu nanti dibunuh di Syam. Ada satu pintu yang hanya Nabi Isa dan Imam Mahdi yang tahu. Beruntung kita kalau nanti jadi pasukannya. Cuma jangan belagu. Banyak orang beriman, nur imannya dicabut. Maka kata Nabi, jika engkau mendengar Dajjal, menjauhlah. Menjauh. Dan ini kabar buruk bagi ibu-ibu. Dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, semoga bukan ibu-ibu yang ini, kebanyakan pengikut Dajjal itu kaum wanita. Maka Nabi SAW mengatakan, jika kamu mendengar Dajjal, fitnah akhir zaman, ikatlah perempuan-perempuanmu. Itu maksudnya begitu. Tapi ikatan paling kuat, ikatan kolbu. Diajarin ilmu iman. Ya, ini pegang-pegang nih Pak, ini sudah dekat. Karena Suriah juga sudah runtuh. Mereka lagi sorak-sorak, saya malah sedih. Nangis kita nontonnya. Ya, nanti berarti setelah ini terjadi perebutan kekuasaan. Kerusuh lagi. Negeri Syam, kata Nabi, itu negeri para wali abdal. Abdal itu wali yang di hatinya nggak menyimpan dendam. Nggak menyimpan dendam. Orang Syam itu kalau ngomong, itu halus sekali. Dan saya bahasa Arabnya, lahajatnya, iramanya, banyak terpengaruh mereka tanpa dibuat. Allah jaga, amin ya rabbal alamin. Apakah kamu mengira kamu dicipta abatha, sia-sia? Berarti ini sia-sia nggak nih? Apa ini? Ibu ada yang hilang nggak ininya? Ya, apa namanya? Ini nggak sia-sia ini. Ya, ada rahasianya, nanti aja, kita lagi nggak bahas itu. Cuma Allah lagi menegur. Apakah kamu kira 1 mili di tubuhmu itu sia-sia? Enggak, ya. Bahkan kamu mengira annakum ilaina la turja'un? Itu. Ini pertanyaan dari Allah. Dan kamu juga mengira kamu tidak dipulangkan kepadaku? Oh, berarti Allah selalu ngomong gini, aku itu asal kalian ada di sisiku. Jangan lupa pulang. Berarti yang lupa pulang durhaka. Coba, mohon maaf, ada orang sekolah tinggi-tinggi dengan kepada orang yang nggak mau pulang. Ini kacang lupa kulitnya. Pulanglah, silakan kerja di luar negeri. Tapi abdikan dirimu beberapa hari, beberapa saat di dalam negeri. Ya, saya masih ingat dosen saya yang lama di McGill, dia pulang. Apa kata dia? Emang kalau hidup nyaman, teratur di sana. Tapi kalau ingin mengabdi, berjuang di sini. Kalau ingin cinta kepada Allah, cinta negeri, hubbul watan di sini. Ya. Itu yang kita ambil ya. Maka kita banggalah ya, punya negeri sebesar ini, sebesar Eropa, dan Allah masih jaga. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kalau rukun iman itu kan hadisnya ternyata lebih dari satu redaksi. Ada redaksi lain Bapak Ibu. Apa itu iman? Antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusul wa bil ba'thi ba'dal maut. Jadi ada satu redaksi rukun iman, percaya hari akhir itu kalimatnya nggak begitu. Redaksinya apa? Kalian percaya ada kebangkitan, ada kehidupan setelah kematian.
Kita dikabarin begitu senang apa takut? Senang apa takut? Harusnya senang. Karena dunia ini begini-gini aja Bapak Ibu. Dulu muda, sekarang udah tua kan? Dulu punggungnya mau diapa-apain juga enak. Sekarang bangun tidur udah, ruku masih alhamdulillah. Coba kita ajak lari. Ya salam. Setelah dibangkit, Bapak Ibu, terjadi hujan sehari. Tapi ini sehari di alam sana. Tempatnya di bumi. Jadi kita dibangkitkan di mana? Di bumi ini atau bumi yang lain? Ya di sini dong. Ini kuburan kita. Maka bumi yang diperdebatkan orang-orang eksak, bumi nggak begitu. Maka kita nggak perlu tahu bumi ini flat ataupun bulat. Itu bukan bagian dari iman. Ketika banyak orang bertanya tentang hal-hal yang nggak penting, ada seorang sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Penasaran toh? Apa jawaban Nabi? Ma'adatta laha. Apa persiapanmu untuk itu? Saya nggak tertarik bicara bumi flat ataupun bumi bulat. Saya cuma bertanya, apa yang kita siapkan jika bumi ini adalah kuburan kita, lalu kita dibangkitkan lagi setelah itu? Artinya apa Bapak Ibu? Tulang ekor itu tersimpan di situ semua memori yang kita lakukan sepanjang hidup. Ya, seluruh hidup kita ada di situ. Jadi semua bagian tubuh ini dia punya memori. Maka bagian tulang ekor itu bagian paling sensitif dari semua tubuh. Di situ ada kenikmatan, di situ ada kehidupan. Ini kan keluarnya dari situ semua kan? Ya, apa yang keluar dari batu? Seperti keyakinan orang Cina terhadap Sun Gokong. Setelah hujan sperma, maka Allah ciptakan kembali, Allah kembalikan yang sudah pernah ada. Maka jika ada orang tanya, masa orang mati bisa hidup? Jangankan orang yang sudah mati, yang belum ada aja Allah adain. Itu logikanya, disebut kias aulawi. Apa istilahnya? Berarti Quran mengajarkan kias yang berbeda dengan kias Yunani kuno. Di kias Yunani disebut silogisme. Dia ada premis 1, premis 2, lalu kesimpulan. Contoh, ini contoh nih. Bapak Ibu ini ada keberadaannya di suatu tempat. Betul. Coba bayangkan ada makhluk tapi tidak bertempat. Bisa nggak? Mustahil? Mustahil. Saya tanya, Allah ada? Apakah Allah bertempat? Loh, kok bisa membayangin sesuatu tak bertempat? Di mana berarti ada dong, bertempat dong. Ini kalau pakai logika Yunani, belajar logika itu perlu Pak, bagi yang mau serius belajar akidah ya. Setiap yang wujud itu bertempat. Ternyata kalimat ini tidak selamanya benar. Yang benar, setiap benda bertempat. Kita bagian dari benda, maka kita bertempat. Allah bukanlah benda, maka Allah tidak itu logika Aristo yang kemudian diadopsi oleh ahli kalam ahli sunnah dan dijadikan sebagai dalil akal. Tapi Quran mengajarkan yang lebih canggih, namanya kias aulawi. Kias aulawi, jika begini aja bisa, apalagi itu. Itu dalil daripada Imam Ibn Rus mengatakan bahwa logika belajar mantik filsafat tidak haram bagi yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak usah. Ya, baik. Setelah kemudian kembali, apa yang terjadi? Kita ngapain? Duduk-duduk nongkrong, cari kafe Pak.
Ngumpul-ngumpul terus bilang, ngopi yuk gitu. Gitu nggak? Enggak. Nah, kita pindah ke cabang yang ke-8. Surat Mutaffifin ayat 4 dan 5. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Jadi kita itu nanti di hadapan Allah setelah dibangkitkan semuanya berdiri, nggak ada yang duduk. Nggak ada yang sempat duduk. Jadi habis dicipta langsung yaqumu an-nasu lirabbil alamin, semuanya berdiri. Di akhirat tuh nggak ada orang yang duduk karena nggak ada capek. Tubuh kita disiapkan untuk menikmati sorga yang sangat nikmat atau menghadapi siksaan yang sangat berat. Tubuh itu. Maka bukan tubuh ini. Tubuh ini kebakar atau kebentur, kepalanya mati. Di akhirat kepalanya dibentur-benturin, dibelah masih hidup. Berarti tubuh kita sudah beda. Yang sama cuma satu aja. Tulang, ekor. Itu reinkarnasi versi akidah Ahlus Sunnah. Di luar itu gak ada reinkarnasi di kita. Yang ada dalam kita cuma warisan rohani. Tidak ada reinkarnasi. Karena reinkarnasi itu alamnya cuma berputar, nanti gak ada akhirat. Mati, pindah lagi, mati, pindah lagi, mati, pindah lagi, mati, pindah lagi. Begitu terus. Ya. Jadi kalau ada orang nanya, adakah reinkarnasi dalam Islam? Jawabannya ada, tapi yang seperti ini. Ya. Dan itu tidak disebut tanasukh, reinkarnasi. Ya. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan Nabi SAW bersabda, yaqumun nas yaumal qiyamah li rabbil alamin. Pada hari kiamat orang-orang berdiri semua di hadapan Allah. Hatta yaghiba ahaduhum fi rasyihi ila ansafi udhunai. Sampai mereka keringetan dan keringatnya, ini bahasanya nggak boleh diterjemahin harfiah ya. Keringatnya kalau dulu orang tua saya cerita sama guru-guru saya, nanti keringat ente sampai ke tenggelam. Nggak begitu. Coba, pernahkah mengalami keringetan lalu kayaknya ini basah semua? Pernah ngalamin? Itu yang maksud kalimat ini. Jadi tubuh ini basah semua, di sini berkeringat, di sini semuanya berkeringat. Itu maksud daripada orang tenggelam air keringat, bukan nanti keringat jadi air laut, jadi sungai. Ya. Berarti dia belajar akhir zamannya, akhiratnya lewat komik. Komiknya porno lagi Pak tuh, nggak ada bajunya. Ya bener kan, nggak baik itu. Tudna asyamsu yawmal qiyamah khalq hatta takuna minhum kamiqdari mail. Tapi betul, ini disebutkan bahwa matahari nanti di akhirat didekatkan seperti seakan 1 mil. 1 mil itu berapa? Ya, yang belajar ini nih geografi. Nah, 3 kilo. Kira-kira 3 kilo. Kalau tubuh kita nggak diciptakan kuat, hancur nggak? Hancur. Hancur pasti. Pertanyaannya, apakah itu matahari yang sama dengan matahari kita sekarang? Ya, idza syamsu kuwirat di Quran, ketika matahari digulung, berarti mataharinya udah hancur dong. Tapi habis itu dibalikin lagi oleh Allah, sebagian bumi juga dibalikin oleh Allah. Itu matahari yang bukan matahari ini, tapi dia juga. Maksudnya mungkin panasnya lebih panas, buminya lebih luas, buminya lebih kuat. Setelah itu kita digiring, kita akan mencari satu pintu seperti Nabi mau naik ke langit. Nabi kemana? Nabi langsung dari Ka'bah atau Nabi ke Baitul Maqdis? Jadi ini ada di kitab Bapak Ibu, bahwa Nabi SAW tidak langsung naik
secara fisik dari Ka'bah. Nabi ke pintu langit dulu, pintu langit bukan di Ka'bah. Pintu langit secara pengalaman rohani Rasulullah SAW adanya di Baitul Maqdis. Jadi wajar kalau tempat ini diperdebatkan ya. Cuma mereka nggak tahu juga sebenarnya benar begitu apa enggak ya. Nah nanti barulah diganti bumi yang bukan bumi ini. Jadi semua orang nanti ke sana, baru muncul bumi yang baru. Naik Pak, bukan bumi ini lagi. Nah, perjalanan itulah di situ nanti ada hisab. Jadi kita nanti padang mahsyarnya 2 kali. Ada padang mahsyar di bumi tempat kita mati ini. Nanti berangkat ke bumi yang baru. Maka disebut dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi, Ardul Baida, bumi yang putih. Baru dengar? Selama ini ente belajar akhir zaman, akhirat baru dengar. Kurang piknik bener. Ahlus sunnahnya dipertanyakan ini ya. Dalam akidah Ahlus sunnah itu dibahas detail. Tapi emang saya pun baru paham benar 2019 ke sini. Ya. Dulu udah ngaji hadis belasan tahun aja nggak ngerti. Karena dulu belajar hadis itu mau debat, niatnya mau debat Wahabi. Bukan untuk diri. Maka saya minta ampun kepada Allah karena salah niat dalam ngaji. Ya. Ternyata saudara kita juga itu ya. Kata guru kami Syekh Hasan itu yang paling keras ngeritik Wahabi, tapi apa kata beliau? Kalau nggak ada Wahabi, nggak ada Saudi, habis satu mazhab, yaitu mazhab Hanbali. Jadi Allah buat skenario supaya mazhab Hanbali tetap ada, eksis. Itu lewat ulama Wahabi. Walaupun mereka tidak murni Hanbali. Kalau kabar dari guru kita yang 9 tahun di sana, ya, Allahyarham Syekh Ali Mustafa, apa kata beliau? Saya belajar 2 mazhab di sana. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Maka beliau dikritik oleh guru kami dari Suriah, Syekh Taufik bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, ini Ali Mustafa ini kok aneh katanya. Orang mazhab Syafi'i tapi besarnya bukan di mazhab Syafi'i. Maksudnya besarnya di kalangan Hanbali, itu maksud beliau. Jadi saudara kita juga itu Pak ya. Cuma mungkin dia membid'ahkan Bapak Ibu. Jangan balas membid'ahkan mereka. Itu sama mengumpat sifat dari kefasikan. Kalau ada orang mencaci kita, kita katakan, oh mereka nggak ngerti saya. Gitu ya. Tapi kalau ngajak debat boleh. Ajak menghujat jangan. Bedakan berdebat dengan ya. Itu hadis yang keberapa ini ya? Jangankan nanti tuh ya, di Bekasi aja panas banget Pak ya. Ya, Jakarta siang-siang panas banget. Maka ada ungkapannya Pak, Bekasi planet terdekat di muka bumi, ke matahari. Dan keringetan, kita udah pakai AC, pakai kipas angin masih keringetan. Akhirnya teman-teman kita kalau tidur di sono, itu AC apa kipas angin ini 2. Alhamdulillah kulitnya tebal-tebal Pak. Ini banyak sekali ayatnya. Dikatakan di sini dalam hadis ya. Pada perjalanan itu nanti orang-orang akan dihisap. Nah, ini saya ceritakan secara naratif saja. Di perjalanan itu masing-masing kita akan mengalami pemeriksaan yang lebih mengerikan dari KPK dan BPK. Ya, jadi yang bekerja di 2 instansi itu harusnya lebih soleh dari kita, Pak. Ya, dan mereka juga harus hati-hati. Mereka juga sedang dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan karena ada unsur-unsur politik atau apa lalu melakukan sesuatu. Ya. Terus setelah kemudian diperiksa, keluarlah buku.
Nah, maka disebutkan di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun yang diberikan lewat tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, nanti dia akan ketemu keluarganya dengan bahagia. Pertanyaannya, ini keluarga yang mana ini? Masing-masing kita itu sudah ada keluarga yang nunggu di surga. Sudah ada yang nunggu di surga. Ada keluarga ukhrawi, ada keluarga dari dunia. Ini yang dimaksud adalah keluarga yang di surga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali ke keluarganya dengan wajah berseri-seri. Karena dapat rapor yang bagus. Dan sebaliknya kalau diberinya dari belakang, ya, min wara amma man utiya kitabahu wara zahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Kalau dari belakang, ya lu sini gitu. Enggak dihargai sama sekali, dan maka malah dimurkai. Maka orang ini yasla sa'ira, wajahnya asem, wajahnya galau. Enggak usah aneh-aneh. Mau diperiksa sama BPK itu ekspresi orangnya gimana, Ayah Zaki ini? Itu mereka gimana? Ini lebih ngeri dari presiden Pak kalau lagi meriksa. Dia datang itu lebih menakutkan daripada polisi. Ya, itu orang baik-baik, tanyain minum, semuanya. Ya. Itu malaikat nggak makan, nggak minum, nggak bisa disogok pakai kopi. Ya, nggak bisa sama sekali. Maka kita, kata para ulama, jika Allah yang langsung hisab, kamu tidak akan dihisab yang berat. Karena Allah pasti menghisabnya dengan Rahman dan Rahimnya. Wa yasla sa'ira, lalu dia dibuang ke neraka. Neraka itu bahasa Arabnya banyak, salah satu istilahnya sa'ir. Cuma saya enggak bingung kenapa banyak kita keliru dan mengira ada macam-macam surga, ada macam-macam neraka, ada neraka jahanam, neraka sa'ir. Bukan begitu. Jahanam itu bahasa Aramaik Suryani yang dipakai semuanya dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Jahanam, api artinya. Dalam bahasa Arab ada sa'ir, ada nar, ya, ada wel. Itu artinya sama semua. Unnar, nama-nama neraka. Neraka juga banyak namanya. Jadi satu neraka itu banyak namanya. Ada nama sa'ir, ada nama wel. Jadi dia apa amal kita namanya beda. Dia juga di dalam neraka itulah baru ada tingkatan-tingkatan. Neraka aja banyak nama. Waktu kita dulu buka kajian nama ruh, orang pada ngamuk-ngamuk. Yang ngamuk ustadz juga kan lucu juga. Dia nggak nemu bilang aja saya nggak ketemu, nggak usah sok tahu. Karena saya ketemu kitabnya, saya ketemu dalilnya, ketemu ulama yang mengatakan ada nama ruh, namanya isim ghaib. Ada ulama dan itu imam Thariqah, imam Ahlussunnah yang dipuji oleh imam Ahlussunnah yang lain. Maka kalau kita nggak tahu adabnya apa, cukup katakan saya tidak mengerti. Ya, ini adab ya. Kalau antum beda faham sama teman, terus kita nggak cocok nih. Menurut kita dia salah nih. Cukup katakan apa? Oh saya nggak mengerti yang kamu amalkan. Itu cukup. Kalau Imam Bukhari bilang nggak tahu, berarti hadisnya nggak ada. Kalau antum bilang hadisnya nggak tahu, hadisnya ada nggak? Ya, Imam Bukhari hafal 500.000 hadis. Terus dia ngomong, la adri, saya nggak tahu hadis ini. Berarti itu indikator hadisnya ada apa nggak ada? Nggak ada hadisnya. Kalau antum nih ngomong nggak ada, itu hadisnya nggak ada apa ada? Ada lah. Ada di sini yang pernah hafal 40 hadis, 42 hadis? Enggak ya? Enggak.
42 hadis. Nggak ada kan? Tuh gimana mau hafal 400.000, 500.000. Ya, paling hadasnya yang sebanyak 500.000. Ini masih banyak Bapak Ibu. Nah, nanti di bulan depan, insya Allah, kalau umur kita panjang, akan ada dialog. Jadi nanti bertemu Allah itu ada macam-macam. Ada bertemu kalam, ada bertemu wajah, ada bertemu hisab. Nanti akan ada bertemu kalam. Kita cuma dengar kalamnya, tapi kita nggak ngeliat dia. Itu di padang mahsyar saat orang akan dihisab. Dan masing-masing orang dia mendengar dengan rasa yang beda. Kita nih masing-masing, Allah berkalam sekali kalam, tapi kita cara nangkapnya semuanya beda. Ada yang ketakutan, ada yang bahagia, padahal kalamnya sama. Kalamnya satu. Semoga kita termasuk yang bahagia itu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan di bulan depan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan azan. Terima kasih Buya. Ada satu pertanyaan dari jamaah TikTok. Pertanyaannya, mohon maaf sebelum dari jamaah online, kami persilakan kepada jamaah yang ada di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan yang dari TikTok, tafsir mimpi yang ada di dalam kitab tafsir Ahlam itu apakah benar semua? Oke. Tafsir mimpi. Jangankan tafsir mimpi, tafsir Quran aja belum tentu benar. Yang benar itu Qurannya. Mimpinya mungkin benar, tapi tafsirnya belum tentu benar. Tafsir mimpi atau juga disebut takbir mimpi. Mimpi bahasa Arabnya ru'ya. Ru'ya itu dari arti pandangan tapi bukan pandangan mata. Sadar. Itu disebut ru'ya. Kalau memandang dengan kasat mata, ru'yah. Maka kalau kita mau bulan puasa disebut ru'yah. Dengan hisab atau ru'yah. Masih ingat? Ini bentar lagi orang debat nih. Hisab atau ru'yah. Saya nggak usah repot-repot ya. Mau bocoran sunnah aja ya. Sesuai sunnah Nabi, Nabi tidak pernah pakai hisab. Sesuai sunnah Nabi, Nabi selalu pakai ru'yah. Nabi nggak pakai kasyaf. Merem, oh bulan udah terbit nggak begitu? Nggak ya? Mimpi tidak pernah dijadikan sebagai alat dalil untuk menentukan suatu hukum. Mimpi itu kata Nabi hanya mubasyarat, kabar gembira. Kabar, maka Sayyidina Ibrahim ketika mimpi 3 kali, Nabi ini kalau mimpi hukumnya wahyu. Tapi karena itu mimpi, dia tidak jadikan hukum, diajak dulu anaknya bicara. Apakah dia melihat yang sama? Karena anaknya juga seorang nabi. Karena sama dapat wahyu, baru dia kemudian mengamalkannya, melakukannya. Ya. Jadi tidak boleh berhukum dengan mimpi. Itu sebabnya saya tidak menerima klaim orang yang mengatakan dia udah ketemu Allah sekian ribu kali, ketemu Nabi sekian ribu kali, terus dia Imam Mahdi. Karena la nahkum birru'ya, kita tidak berhukum dengan mimpi. Nabi hanya menyebutkan itu sebagai mubasyarat, kabar menghibur bagi jiwa orang mukmin. Ya. Jadi apapun yang ada dalam tafsir mimpi itu cuma sekedar hiburan dan tanda. Tapi belum tentu sebenarnya seperti itu. Dan pernahkah Nabi keliru menerjemahkan mimpi, menafsir mimpi? Selevel Nabi pernah keliru. Mimpinya tidak keliru, tapi penerjemahan mimpinya keliru. Tahun ke-6 beliau dapat perintah dan dapat mimpi untuk haji dan umrah. Maka beliau langsung berangkat tahun ke-6 umrah. Ternyata gak kesampaian, malah diboikot
sampai 10 tahun walaupun tidak sampai, udah setahun batal. Artinya apa? Selevel Nabi juga mentafsir mimpi. Dan itu boleh keliru. Keliru apa? Tanggalnya. Sama ketika ada orang dulu melihat, jadi kasyaf mimpi sama. Misalnya ada wali ini melihat dalam alam batinnya sesuatu, itu setara dengan mimpi. Terus dia bilang, yang bakal jadi presiden Indonesia nanti fulan, 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 fulan gitu ya. Itu setara hukumnya dengan mimpi. Dia cuma kabar gembira, kita tidak boleh berhukum dengan itu. Dan orang boleh keliru. Cuma sayang, orang dulu yang menggunakan mimpi dan kasyaf gurunya itu tidak istiqomah. Tidak memahami bahwa bisa jadi tahunnya salah. Mimpinya benar, kasyafnya sahih, tapi tahunnya keliru. Toh benar toh sekarang. Ya, kita nggak tahu juga ya, panjang atau tidak ini. Kita doain aja lah sampai selesai ya. Ya, apa pertanyaannya Bang? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustadz, saya saudara-saudara mungkin yang lain, saudara-saudara kita yang muslim kan kalau ibadah itu selalu berdoa supaya nanti pas sakaratul maut diberi kemudahan gitu Pak Ustadz, diringankan lah, nggak berat gitu. Bisa baca syahadat ya, syukur-syukur berdoa seperti itu. Tapi itu jarang sekali saya lihat ya diberikan ke setiap orang, walaupun setiap sholat berdoa gitu Ustadz ke orang muslim. Bahkan keturunan Nabi yang bisa ketemu Allah sehari 70 kali, yang bisa memadamkan api neraka, itu juga mereka meninggalnya enggak baca syahadat dan gitu. Nah saya lihat, karena saya sering keluar masuk rumah sakit Pak Ustadz karena kerjaan ya, ada seorang non muslim, ibu-ibu Pak Ustadz, udah tua gitu ya, dia nggak pernah sholat, agamanya Katolik, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ke masjid, tapi pas dia sakaratul maut, subhanallah nih, saya cerita nih Pembri ini, dia baca syahadat, selalu baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dia selalu mengulang-ulang sampai keluarganya juga bingung Pak Ustadz. Nah yang mau saya tanyakan, rahasia Allah seperti apa yang seperti ini? Gitu, karena rahasia Allah dalam syahadat. maaf, Pertanyaannya apa? Langsung pertanyaannya. orang non muslim yang enggak bisa pernah begitu? meminta Oke, baik. meminta dalam keadaan Islam pas meninggal, dia mengucapkan syahadat. Baik. Rahasia Allah seperti apa yang seperti ini Pak Ustadz? Oke. Boleh satu lagi Pak Ustadz? Satu aja. Sudah mau komat. Ya. Takut nanti jamaah yang sudah punya hajat kita ganggu hajatnya. Ya. Kok bisa orang yang diklaim secara KTP statusnya non muslim tapi sebelum meninggal dia bersyahadat? Itu sama potensinya dengan orang yang ber-KTP muslim tapi sebelum meninggalnya tidak bersyahadat, itu sama. Jadi jangan senang dulu, antum ini punya KTP muslim, Islam, terus nanti meninggalnya bersyahadat, nggak ada jaminan. Kenapa nggak ada jaminan? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu memandang kolbu. Maka yang disebut dalam hadis Nabi, demi zatku yang ada dalam genggamannya, tiada Tuhan selain dia. Nanti ada orang yang beramal seperti ahli surga, antara dia dan surga hanya satu jengkal. Tabiasbiku alil kitab. Ketetapan Allah sudah berlaku. Apa yang berlaku? Allah memandang kolbu, bukan memandang KTP. Maka isi kolbu di saat sebelum sakarat, dan sakarat itu Bapak Ibu akan dimulai 70 hari sebelum orang meninggal. Berarti 2,5 bulan. Ya. Gak ada dalilnya, itu cuma ilmu tajribah. Ya kalau ditanya gak ada dalilnya. Cuma itu ilmu tajribah, pengalaman. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, tapi dalilnya gak eksplisit, dalilnya implisit semua.
bahwa Allah mengirim namanya Rasul-Rasul utusan kematian. Dan itu berkat doa, itu ada dalam tarikh Tabari, doa daripada malaikat pencabut nyawa. Siapa nama malaikatnya? Itu setiap hari yang natap antum. Setiap hari dia natap. Ditatap setiap hari. Kalau ada yang sudah ditatap agak dekat, itu berarti udah 70 hari itu. Nunggu mulai dia, namanya sakarat. Ruhnya ketakutan, ruhnya mabuk. Orang mabuk ketakutan, itu yang disebut sakaratul maut. Jadi sakarat itu artinya mabuk. Ada mabuk cinta, ada mabuk tua, mabuk cimeng, apalagi mabuk duit, mabuk popularitas. Ada mabuk karena maut. Itu 70 hari, Pak. Ditatap terus. Kalau dia berkedip selesai. Maka ada orang ngumpul 1 miliar nih, cukup dia tatap saja. Dan itu otoritas yang Allah berikan kepada malaikat ini. Dia cukup dengan melihat, jadi nggak perlu atu-atu, dia cabut-cabutin repot begitu. Ya. Dan dia bisa di napas dia itu bisa berbentuk orang lain. Oleh karena itu, kata malaikat maut ini, ya Allah, jika aku membunuh atau mencabut nyawa hambamu, nanti mereka membenciku. Takut juga dibenci, Pak. Lalu gimana? Tolong bantulah aku ya Allah. Maka Allah kemudian mengatakan, aku ciptakan utusan-utusanmu, sehingga ketika ada orang mati engkau tidak disalahkan. Kalau ada orang meninggal hari ini apa yang disalahin? Sakitnya apa, gitu kan? Tuh, sayangnya Allah sama malaikat maut. Nggak ada orang ngomong gini, jahat bener malaikat maut, lagi sayang-sayangnya diambil, kan nggak ada kan gitu. Nah, ini resenya. Dan maka besar kemungkinan si ibu itu KTP-nya belum ganti, tapi dia sebenarnya sudah muslim. Ya, saran saya kepada kita semua dan untuk kami sendiri, amalan kita sebelum beramal apapun setiap hari mulai dengan syahadat. Syahadat itu persaksian kolbu yang dilafazkan dengan lisan. Semoga syahadat itu Allah istiqomahkan sampai kita sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Allah makhtimna bi husnul khatimah. Allah khtimna bi syahadah. Allah makhtimna bi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami yang hina ini, kami pendosa ini, menutup ajal kami dengan syahadat la ilaha illallah dan syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasibna hisaba yasira walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.